bukan berasal dari Ba'alwi keturunan Ubaidillah, tetapi kepada Sayyid Musa Al-Kadhim. Hidup yang sudah kami hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, yang muliakan sepuh dan saudaraku sekalian yang telah hadir dalam keraton Kanoman pada penetapan jalur nasab Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati oleh keraton Kanoman Cirebon. Pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat sambutan, kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Stasiun Gusti Duta Raja Muhammad Ibrahim. Yang saya hormati dan saya muliakan Pegawai Besar Kesultanan Kanoman Cirebon. Teguh famili berasal dari tempat keraton yang ada di Cirebon. Dan saya hormati dan saya muliakan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Dan saya hormati Kiai Tubagus Mugi Nurfatim. Yang saya hormati Kiai Haji Raden Yusuf Mubarok Al-Bantani. Yang saya hormati dan saya muliakan Kiai Saifuddin. Yang saya hormati Kiai Muhammad Fakih Selerante. Yang saya hormati Kiai Jabdami Amin. Dan yang saya hormati Gus Aziz Tenuli. Serta para undangan, para sesepuh, para sesepuh, para bersari, serta tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas seluruh panitia yang sudah bukan untuk waktunya dan menjadi suatu pelaksanaan ini. Hal ini di tempat yang mulia adalah Pondok Gede Kesultanan Kanoman Cirebon. Bapak dan Ibu sedang saya hormati, kegiatan ini lahir dari rasa kepedulian kami, khususnya saya, untuk meluruskan nasab yang secara kebetulan sedang ramai dibicarakan, dan saya selaku anak cucu Syekh Syarif Hidayatullah merasa terpanggil untuk meluruskan nasab Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah yang sudah dibelokkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kegiatan ini kami namakan penetapan jalur nasab Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Demikian laporan ini saya sampaikan, dan kami berharap acara ini tidak akan menimbulkan polemik di kalangan para famili, kerabat, ataupun pihak manapun yang kita. Sejujurnya dan sejujurnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin. Mudah-mudahan acara ini kita diberikan barokah dan ini Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Billahi masya Allah, la yasukul khairu illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah, maka min ni'matin Allah. Bismillahi masya Allah, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Beliaulah salah satu orang di Indonesia ini yang telah membuka cakrawala berpikir untuk betapa pentingnya jujur terhadap silsilah nasab leluhur seluruh pribumi negara Indonesia. Mudah-mudahan kita doakan beliau tetap semangat. Kun sewu Kiai, tepuk tangan untuk Kiai Imas. Saya yang mulia Tubagus Nur Fadil, mudah-mudahan beliau tetap eksis semangat. Kalau bicara ronsen silsilah, satu-satunya orang Indonesia yang saya percaya yang hanya beliau. Kalau yang lainnya saya belum percaya, kan boleh belum percaya kan begitu. Mudah-mudahan dia sehat lahir batin, Allahumma amin. Para tamu undangan, para hadirin, para kiai, para ajengan, para ndoro, mohon maaf dengan rendah diri, dengan keterbatasan karena memang mungkin sebagian baru kenal, saya baru kenal dengan panjenengan tanpa bisa menyebut satu persatu. Saya yakin kalian semua, kita semua yang hadir di sini bukan terdorong karena keinginan nafsu, bukan karena kepentingan pribadi, tetapi sebagai bentuk takdim kita, hormat kita kepada leluhur bangsa Indonesia, wabil khusus Kanjeng Sunan Gunung Jati. Wabil khusus Kiai Yusuf, KRT Fakih dan semuanya, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Syarifuddin Wong Tegal pada kesempatan hari ini tanggal 14 Januari 2024 diberi amanat oleh kepanitiaan untuk sekedar menjadi pengatur acara dalam konteks moderator, yakni isbat syahadat Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nanti insya Allah akan diisi oleh pemateri handal Kiai Imad dan kemudian Tubagus Nur Fadil. Sebelum nanti pemaparan beliau yang lebih lugas, lebih tuntas, lebih jelas, perkenankan saya untuk menyitir salah satu ayat dari kitab suci Al-Quran. Bisa lihat di surat Hud ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Secara garis simpel saja, perlulah kiranya, pentinglah kiranya sesuai dengan amanat Quran kita untuk mencari tahu jejak masa lalu, manakib leluhur kita dan lain sebagainya, termasuk semakin banyak tahu siapa para wali-wali yang ada di Indonesia, khusus Kanjeng Sunan Gunung Jati, termasuk agar apa? Manusabbitu bihi fuadak. Dengan kita mempelajari siapa beliau, bagaimana aktivitas beliau, bagaimana kiprah beliau, dakwah beliau, ajaran beliau, Kanjeng Sunan Gunung Jati sebagai leluhur dan para cantrik serta santrinya orang sekarang, maka harapannya kita mencoba untuk meniru apa yang sudah dilakukan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati, agar kita tidak hanya diaku sebagai keturunannya atau santrinya di dunia, tapi mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati nanti di surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua,
Mengapa harus ada acara hari ini, yakni penetapan jalur nasab Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang dilakukan oleh beliau Gusti Patih, yang notabene adalah merupakan bagian terpenting di Keraton Kanoman Cirebon. Ini adalah merupakan upaya pelurusan sejarah para hadirin, ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita mencoba membuka handphone, kemudian kita kliklah silsilah atau sejarah Sunan Gunung Jati ala Wikipedia, itu nanti akan terlihat siapa beliau. Yang pertama adalah beliau Kanjeng Sunan Gunung Jati yang dikenal sebagai Sayyid Al-Kamil, adalah salah satu dari bagian Wali Songo. Beliau dilahirkan, ini versi Wikipedia saya membacakan, tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Nurul Alam dan Nyai Ralan Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Silsilahnya seperti apa, isbatnya seperti apa? Ya sabar sih, nanti kan beliau Gusti Patih akan menjelaskan hari ini. Cuma kemudian kenapa biar beritanya tidak menjadi simpang siur sedulur? Apa betul tahunnya seperti ini? Berapa istri beliau? Beliau putra putrinya berapa? Silsilah ke atasnya apakah ke Ba'alwi atau tidak? Nah itu nanti akan dijelaskan hari ini. Ini penting karena salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man intasaba ila ghairi abihi fa alaihi laknatullah." Barang siapa yang mencoba menisbatkan dirinya kepada di luar bapaknya, di luar leluhurnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan urusan apa itu namanya untuk viral, apa itu bahasanya yang sekarang, tidak. Ini dalam rangkaian adalah pelurusan nasab. Adapun kemudian manakala ditemukan ketidaksempurnaan, mana ada manusia sempurna? Mana ada? Kalau manusia sekarang dituntut untuk sempurna, sekarang saya nanya balik. Apakah isi daripada Al-Quran yang kemudian kita sampaikan kepada manusia cara berpikirnya sempurna? Tidak. Kalau cara menyampaikan Al-Quran sempurna, mestinya tidak perlu ahli tafsir. Al-Quran ada tafsir Ibnu Katsir, ada At-Tabari, ada Al-Baghawi. Artinya nanti yang ketika disebutkan oleh Gusti Patih mungkin ada kekurangan sedikit, ya yang namanya. Tetapi pada prinsipnya adalah di hari ini secara jelas, secara lugas, secara tegas, beliau Gusti Patih nanti akan menyampaikan, memberikan kabar kepada seluruh penjuru dunia ini bahwa Kanjeng Sunan Gunung Jati tidak bernasab kepada Ba'alwi garis miring Habib. Itu saja. Oleh karena itu kami mohon yang agak ngantuk diganjel matanya, yang agak rapat kupingnya mohon dibuka. Kalau saya ngomong salah wajar, saya moderator. Nanti takutnya Kiai Imad bilang menggunakan kalimat harokat fathah gara-gara sonnya nggak jelas. Loh, Kiai Imad kok menjadi nggak fathah? Harusnya kan dia fathah, harusnya nasab kok jadi rofa. Nah itu bukan kesalahan Kiai Imad. Mungkin panjenengan mohon maaf kupingnya agak atau sonnya bermasalah. Oleh karena itu mohon disimak secara seksama. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Kanjeng Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum ya Sultan Maulana Hasanuddin. Assalamualaikum ya Sultan Basriyan. Assalamualaikum ya jami'a dzurriyyati Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim,
فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائح للناظرين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أصحاب الفضائل, Kanjeng Gusti Sultan Raja Muhammad Emiruddin Sultan Kanoman ke-12, Kanjeng Gusti Patih Pangeran Raja Muhammad Qadiron Patih Kesultanan Kanoman, Tubagus Mogi Nur Fadil Arya Tirtayasa dari Banten, Kiai Haji Raden Yusuf Mubarak, Kanjeng Raden Tumenggung Fakih Wira Hadiningrat dari Kesultanan Mataram Islam, Kiai Haji Raden Muhammad dari Balerante, para pengageng Keraton Kesultanan Kanoman, para hadirin hadirat yang berbahagia. Izinkan saya untuk memberikan laporan kajian penelitian nasab Kanjeng Ingkang Sinuhun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah dan nasab Alawi kepada Kanjeng Gusti Sultan Raja Muhammad Emiruddin Sultan Kanoman ke-12 dan Kanjeng Gusti Patih Pangeran Raja Muhammad Qadiran Patih Kesultanan Kanoman tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi di Keraton Kesultanan Kanoman, Cirebon. Semoga Kanjeng Gusti Sultan Raja Muhammad Emiruddin Sultan Kanoman yang ke-12 dan Kanjeng Gusti Patih Pangeran Raja Muhammad Qadiran Patih Keraton Kesultanan Kanoman senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan senantiasa mendapatkan keberkahan hidup. Amin. Dalam menjaga warisan dan wasiat Kanjeng Ingkang Sinuhun Sayyid Kamil Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Susuhunan Jati Purba Panetep Panatagama Aulia Allah Qutbuz Zaman Khalifatu Rasulillah. Amin. Amin. Bersamaan dengan ini, dalam kesempatan yang berbahagia dan suasana yang khidmat, dapat kami laporkan tentang hal-hal terkait nasab Kanjeng Ingkang Sinuhun Sayyid Kamil Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Susuhunan Jati Purga Panetep Panatagama Aulia Allah Qutbuz Zaman Khalifatu Rasulillah, berdasarkan manuskrip cerita Purwaka Caruban Nagari yang ditulis oleh Pangeran Arya Cirebon tahun 1720 mulai pupuh 12 sampai 17 disebutkan bahwa Kanjeng Ingkang Sinuhun Sayyid Kamil Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Susuhunan Jati Purba Panetep Panatagama Aulia Allah Qutbuz Zaman Khalifatu Rasulillah lahir di Makkah Al-Mukarramah dengan nama Syarif Hidayatullah tahun 1448 Masehi. Ibunya bernama Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi Kerajaan Pajajaran. Ayahnya adalah Syarif Abdullah Al-Hashimi yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi. Ia menguasai wilayah Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel di Palestina. Nyai Rara Santang kemudian mendapat nama baru Syarifah Mudaim dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Makkah dan nyantri di ulama-ulama Makkah. Setelah itu ia pergi ke Nusantara, mampir di Gujarat, lalu ke kerajaan Samudra Pasai. Di Pasai ia nyantri di Sayyid Maulana Ishaq. Dari Pasai ia berlayar menuju Banten, dari Banten kemudian menuju Surabaya untuk nyantri di Sunan Ampel. Setelah beberapa lama barulah ia diperintahkan menemani pamannya di Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Ia membangun pesantren di daerah Gunung Jati. Menurut Pangeran Sulendraningrat dalam buku Sejarah Cirebon yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1985, disebutkan bahwa gelar lengkap Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah Ingkang Sinuhun Sayyid Kamil Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Susuhunan Jati Purba
panetep panatagama aulia Allah qutbuz zaman khalifatu Rasulillah. Dapat pula saya laporkan kepada Kanjeng Gusti Sultan dan Kanjeng Gusti Patih Kesultanan Kanoman bahwa telah dilaksanakan pertemuan musyawarah keturunan Sunan Gunung Jati di Pesantren Benda Kerep Cirebon hari Ahad tanggal 30 Juli 2023. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon, Banten, juga para pengurus dari Naqobah Ansab Aulia Tis'a. Selain saya, Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, di antara yang hadir adalah Kiai Muayyad Benda Kerep, Kiai Haji Abdurrahman Benda Kerep, Kiai Haji Muhammad Benda Kerep, Kiai Haji Ahmad Hasan Benda Kerep, Tubagus Mogin Nur Fadil Satya Tirtayasa Banten, Raden Nopal Saifullah Benda Kerep, Pangeran Fahri Mertasinga, Gus Alizen Benda Kerep, Kiai Ilzamuddin Ketua Naat, Kiai Abdul Hanan Naat, Kiai Zabidi Naat, Gus Islah Naat, Pangeran Panji Yasin Trah Hamengkubono, KRT Pakih Wira Hadiningrat Trah Hamengkubono, Haji Erwin Porsil Wali Songo, Tengku Muda Kori Aceh, dan sebagainya. Peserta yang hadir diperkirakan lebih dari 100 orang. Ada beberapa peserta yang hadir namun tidak disebutkan karena tidak mengikuti acara musyawarah sampai selesai, baik dari Banten maupun Cirebon, sehingga tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Dalam musyawarah di Benda Kerep tersebut, masing-masing peserta memperlihatkan manuskrip yang dimiliki untuk mendukung pendapatnya. Sebagian mereka menyatakan berdasarkan manuskrip yang dimiliki bahwa silsilah Sunan Gunung Jati adalah melalui Sayyid Musa Al-Kadhib. Sebagian lagi menyatakan versi Ba'alawi melalui Ali Al-Uraidi dari Ubaidillah. Setelah diadakan muqabalah antar manuskrip, maka dinyatakan bahwa silsilah Sunan Gunung Jati yang kuat mendekati kebenaran adalah melalui Sayyid Musa Al-Kadhib, sedang versi melalui Ba'alawi adalah lemah. Keputusan itu dibacakan oleh Kiai Haji Ahmad Hasan dari Benda Kerep. Dalam pertemuan itu, karena keterbatasan waktu, belum disusun kronik silsilah Sunan Gunung Jati berdasarkan manuskrip yang ditemukan, maka penulis dan Tubagus Mogin Nur Fadil berinisiasi mengumpulkan kembali para keturunan Sunan Gunung Jati untuk menginventarisir berbagai manuskrip yang waktu musyawarah itu dijadikan bahan referensi. Maka disepakatilah tempat di Bekasi agar dari Banten dan Cirebon tidak terlalu jauh. Pada hari Ahad 3 September 2023 diadakan pertemuan di rumah Kiai Haji Rahimuddin Nawawi Al-Bantani, dihadiri oleh saya sendiri, Imaduddin Usman Al-Bantani, Kiai Haji Rahimuddin Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Ahmad Hasan Benda Kerep, Kiai Haji Tobiri Sajili Banten, Tubagus Mogin Nur Fadil Banten, Tubagus Imamuddin Banten, Tubagus Imam Ibrahim Banten, Tubagus Solehuddin Banten, Raden Nopal Saifullah Benda Kerep, Tengku Muda Kori Aceh, Raden Lutfi Abdul Ghani Raksanegara Banten, Gina Maulana Wangsakara Banten, Raden Supriyo Ingalaga Banten, Abdurrahman Al-Bantani Bekasi, dan lain-lain. Dalam pertemuan itu, saya memimpin inventarisir manuskrip per manuskrip, masing-masing menunjukkan manuskripnya, dan terkumpul 7 manuskrip. Satu manuskrip dieliminir karena hanya menceritakan tentang Sunan Giri. 6 lainnya menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyid Musa Al-Kadhib. Dari salah satu manuskrip itu ada 6 riwayat yang disebutkan. Jadi seluruh riwayat Musa Al-Kadhib menjadi 14 riwayat. Adapun ke-6 manuskrip itu adalah ke-9 manuskrip itu adalah 1. Manuskrip Bangkalan 1624, 2. Manuskrip Tapal Kuda tahun 1650, 3. Manuskrip Pamekasan tahun 1700 Masehi, manuskrip Syekh Hasan Muhyi 1787, Babon Silsilah Mertasinga, manuskrip Mertasinga Keraton Kesepuhan Cirebon tahun 1903, manuskrip Kang Graksan Cirebon, Pustaka Asal Usul Kesultanan Cirebon,
dokumen silsilah Keraton Kanoman Cirebon, Sultan Anom Keraton Kanoman Cirebon pada tanggal 14 Februari 1955 pernah menandatangani staf turunan saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang disusun oleh Nyi Raden Monita tertanggal 1 Februari 1955 di Cirebon, berisi silsilah keturunan Raden Abu Bakar hingga ke Kalijam Umi Musa, maksudnya adalah Musa Al-Kadim. Manuskrip selanjutnya adalah Tinjauan Kritis Sejarah Banten 1913 Masehi. Tinjauan Kritis Sejarah Banten adalah buku yang berasal dari disertasi Profesor Husein Jaidiningrat. Dalam buku ini disebutkan 6 versi silsilah Sunan Gunung Jati yang diambil dari sumber-sumber tua, di antaranya manuskrip Daftar Raja-Raja Banten dari Priangan, manuskrip Sejarah Banten Rante-Rante Abdul Kahar, manuskrip Sejarah Para Wali, manuskrip Sejarah Para Wali berbahasa Sunda, manuskrip Wawacan Sunan Gunung Jati. Dari 6 versi itu, 5 menyebut Jumatil Kubro dan 1 tidak. Menariknya, yang tidak menyebut Jumatil Kubro justru menyebut nama Musa Al-Kadim. Namun dari 6 versi itu terkonfirmasi semuanya melalui jalur Musa Al-Kadim. Karena dalam manuskrip tertua tahun 1624, yaitu manuskrip Bangkalan dan manuskrip Tapal Kuda tahun 1650 yang telah disebutkan di atas, Jumatil Kubro adalah keturunan Musa Al-Kadim. 6 manuskrip di atas sangat kuat menunjukkan bahwa Sunan Gunung Jati merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari Sayyid Musa Al-Kadim. Sedangkan silsilah Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ba'alawi. Sedangkan silsilah Sunan Gunung Jati ke Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ba'alawi terdapat dalam manuskrip Negara Kertabumi yang ditemukan tahun 1972 dari warga Cirebon yang bernama Asikin. Asikin mengaku naskah itu didapat dari membeli dari seseorang yang ia tidak berkenan menyebut namanya. Naskah Wangsakerta itu terdiri dari 52 kitab terbagi dalam 3 serial. Yang pertama berjudul Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, 25 buku kitab kedua berjudul Negara Kertabumi, juga 25 buku, dan sisanya terangkum pada kitab Pustaka Para Ratuan Ibumi Jawa Dwipa. Manuskrip itu berangka penulisan tahun 1698 Masehi, tetapi para ahli filolog meragukannya. Para ahli memperkirakan bahwa naskah itu palsu dan ditulis baru pada tahun 1960 Masehi. Kertas manuskrip ini diolah sedemikian rupa sehingga nampak tua. Namun ketika disentuh dengan jari berludah dan ditekan, warna ketuaannya luntur dan kertas ini ternyata ditulis di atas kertas Manila, yaitu kertas yang hari ini diproduksi. Menurut laporan majalah Tempo, dalam majalah .tempointeraktif.com tanggal 22 Oktober 1988 diselenggarakan diskusi panel sejarah di Universitas Tarumanagara, Jakarta. Sebagian besar sejarawan dan arkeolog yang hadir dalam diskusi sehari itu menyaksikan kitab Wangsakerta itu. Setelah diskusi itu, Setelah diskusi itu, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Puslit Arkenas, menurunkan tim penyidik ke Museum Bandung. Lebih dari separuh naskah Wangsakerta yang ada diambil sebagai contoh penyidikan. Kertas aksara dan bahasa dalam naskah itu diteliti secara cermat. Dr. Andes Wendy Montana, Ketua Tim Penyidik Arkenas, menyatakan bahwa naskah-naskah itu adalah naskah palsu. Arkeolog senior dari Ahli Epigrafi Universitas Indonesia, Bukhari, juga meyakini bahwa naskah-naskah Wangsakerta itu palsu. Ia menyatakan bahwa naskah itu bagian dari skandal ilmiah dan panitia itu tidak pernah ada. Manuskrip kedua yang mengesankan bahwa Sunan Gunung Jati ke Ba'alawi adalah manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari
Naskah ini ditulis tahun 1720. Dalam naskah itu terdapat silsilah Sunan Gunung Jati melalui Ja'far Shadiq. Dari Ja'far Shadiq ke bawah ada yang aneh, yaitu ketika disebut anak Ja'far adalah Qasim Al-Malik, atau ada yang membaca Qasim Al-Manik. Namun nama ini jelas bukan Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq sebagaimana silsilah Ba'alawi diakui keluarga Ba'alawi. Nama Qasim Al-Malik lebih dekat ke Musa Al-Kadim bin Ja'far Shadiq. Namun di bawah nama Qasim Al-Malik ada dua nama yang tidak masuk daftar lazimnya silsilah Musa Al-Kadim, juga tidak masuk lazimnya silsilah Ba'alawi, yaitu Idris dan Al-Bakir. Selanjutnya ada nama Ahmad sebagai anak Al-Bakir, dan Ahmad mempunyai anak Baidillah. Dua nama ini mirip sebagaimana pengakuan Ba'alawi bahwa Ubaidillah anak Ahmad. Kemudian Baidillah mempunyai anak Muhammad. Ini tidak sama dengan silsilah Ba'alawi di mana Ubaidillah mempunyai anak bernama Alwi. Justru nama Alwi kemudian disebut setelah Muhammad. Dari sini naskah carita ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa Sunan Gunung Jati keturunan Ba'alawi, karena dalam naskah ini disebut nama Qasim Al-Malik yang lebih mirip dengan nama Musa Al-Kadim daripada nama Ali Al-Uraidi. Bahkan tokoh nasab kalangan Ba'alawi pun seperti Ali Din Assegaf menolak nasab Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya, dan menganggapnya sebagai nasab yang hanya ditulis sejarawan, bukan ahli nasab. Mereka menolak Sunan Gunung Jati jalur Ba'alawi. Dari semua penjelasan itu, kekuatan silsilah Gunung Jati melalui jalur Musa Al-Kadim diperkuat oleh 14 riwayat silsilah mulai dari tahun 1624 sampai 1955 naskah Keraton Kanoman. Sementara versi Ba'alawi ditulis dalam dua naskah bermasalah. Yang pertama dianggap palsu oleh para pakar sejarah, yang kedua naskah yang ambigu antara Musa Al-Kadim dan Ba'alawi, walaupun naskahnya yaitu Carita Purwaka Caruban Negari adalah asli. Jika dihitung, maka perbandingannya adalah 11,5 riwayat melawan hanya setengah riwayat saja. Dilihat dari sisi umur manuskrip versi Musa Al-Kadim lebih tua dari versi ambigu sekalipun. Kemudian hal penting yang bisa saya laporkan kepada Kanjeng Gusti Sultan dan Kanjeng Gusti Patih Kesultanan Kanoman adalah bahwa telah terbukti secara ilmiah berdasarkan kitab-kitab nasab primer bahwa nasab Ba'alawi terputus kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susunan silsilah Ba'alawi yang sebagaimana dimaklumi, yaitu bahwa mereka mengaku bernasab melalui Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, tidak terbukti. Ahmad bin Isa yang hidup di abad ketiga tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah berdasar kitab nasab yang sejaman atau yang mendekatinya, seperti kitab abad kelima Hijriah Tahdhibul Ansab Al-Majdi Al-Muntaqilah At-Talibiyah, juga dalam kitab abad ke-6 As-Syajarah Al-Mubarakah, juga dalam kitab abad ke-7 Al-Bahri fi Ansabit Talibin, juga kitab abad ke-8 Hijriah Al-Asili fi Ansabit Talibin, dan kitab As-Sabat Al-Musad, kitab abad 9 Umdatul Talib fi Ansabi Al-Abi Talib, dan kitab An-Nafah Al-Ambariyah. Ba'alawi mengaku sebagai zuriat Nabi mulai tahun 895 Hijriah dengan dikarangnya kitab Al-Burqatul Musiqah karya Habib Ali As-Sakran, Habib Abu Bakar bin Ali As-Sakran, wafat 895 Hijriah. Berarti sampai saat ini sekitar 550 tahun. Nasab yang diaku menjadi perantara ketersambungan kepada Nabi Muhammad itu adalah nasab Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa adalah keturunan Nabi yang diakui oleh para ahli nasab. Ia wafat 345 Hijriah menurut Ba'alawi. Jarak dari mulai Ba'alawi mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa sampai tahun wafatnya Ahmad bin Isa adalah 550 tahun. Antara Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran dan Ahmad bin Isa ada 14 nama, yaitu Ali, Abu Bakar, Abdurrahman,
Muhammad Maula Dawilah, Ali Sahibud Dar, Ali Al-Ghayyur, Muhammad Faqih Muqaddam, Ali Walidul Faqih, Muhammad Sahib Mirbad, Ali Qali Qasam, Alwi Muhammad, Alwi Ubaidillah, dan Ahmad bin Isa. 14 nama Ba'alawi, dari mulai Ali bin Abu Bakar As-Sakran sampai Ubaidillah, tidak tercatat dalam kitab-kitab nasab yang mu'tabar sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah. Pertama kali kitab nasab yang mencatat adalah kitab Tuhfatut Talib karya As-Samarqandi 996 Hijriah, 101 tahun setelah pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi. Jadi 650 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa, pengakuan ini tertolak dan batal karena tidak mempunyai referensi primer. Ditambah kitab-kitab sejarah primer di abad 4 sampai abad ke-7, tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa pernah ke Yaman, apalagi tinggal dan berketurunan. Dalam kitab Al-Ghaibah karya Abu Ja'far At-Tusi di abad ke-5 Hijriah disebutkan bahwa pada sekitar tahun 234 Hijriah, Ahmad bin Isa berada di Madinah Al-Munawwarah berumur 22 tahun. Jika pada tahun 234 itu ia sudah berumur 22 tahun, maka sangat kecil kemungkinan ia masih hidup di tahun 345 seperti berita kitab-kitab Ba'alawi, karena berarti bahwa Ahmad bin Isa itu hidup sampai 133 tahun. Keluarga besar Ahmad bin Isa adalah keluarga Syiah Imamiyah. Terreportase kitab-kitab sejarah Syiah Imamiyah yang primer bahwa keluarga besar Ahmad bin Isa berpindah dari kampung Surya di Madinah Al-Munawwarah, lalu pindah ke Samira, Kufah, Baghdad, dan Basrah di Irak, lalu ke Qum dan Rai di Iran. Tidak ada sedikit pun berita keluarga besar Ahmad bin Isa pindah ke Yaman. Yang pindah ke Yaman dan berketurunan dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga Syiah, yaitu keluarga Yahya bin Husain Ar-Rasi, menguasai Yaman pada tahun 284 Hijriah. Dinasti Ar-Rasi ini menguasai Yaman mulai tahun 284 sampai 444 Hijriah. Dan hari ini keturunan Ar-Rasi, yaitu Al-Houthi, yang hari ini menguasai Yaman, telah membatalkan nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan fatwa mufti negara Yaman, Syekh Sarafuddin Samsuddin. Jika benar Ahmad bin Isa itu pindah ke Yaman, maka ia pindah ke Yaman pada saat Ar-Rasi berkuasa. Artinya akan diketahui oleh keluarga Ar-Rasi dan akan dicatat sebagai keturunan Nabi Muhammad. Dan hari ini tentu keturunan Ar-Rasi, yaitu Houthi yang sedang menguasai Yaman hari ini, tidak akan berani membatalkan nasab Ba'alwi. Lalu kenapa mereka hari ini berani membatalkan Ba'alwi? Jawabannya hanya satu, yaitu karena dari dulu hingga hari ini mereka tidak percaya bahwa Ba'alwi adalah keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan kepada Kanjeng Gusti Sultan Raja Muhammad Emiruddin sebagai Sultan Kanoman ke-12 dan Kanjeng Gusti Patih Pangeran Raja Muhammad Qadiran sebagai Patih Keraton Kanoman. Bersamaan dengan ini kami lampirkan manuskrip yang telah saya sampaikan di atas dan buku terputusnya nasab Habib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ini saya merekomendasikan agar semua pencatatan silsilah Kanjeng ingkang sinuhun Sayyid Kamil Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Susuhunan Jati Purba panatagama Aulia Allah Qutbuz Zaman Khalifatur Rasulillah ditetapkan bukan berasal dari Ba'alwi keturunan Ubaidillah, tetapi kepada Sayyid Musa Al-Kadhim. Dan saya memohon kepada Kanjeng Gusti Sultan dan Kanjeng Gusti Pangeran Patih agar papan silsilah yang diletakkan di Pasarean
Kanjeng ingkang sinuhun yang versi Ba'alawi Ubaidillah untuk diturunkan karena tidak sesuai dengan data dan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Semoga turunan Duriat Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah selalu diberkahi Allah, dan Kanjeng Gusti Sultan Emiruddin dan Kanjeng Gusti Pangeran Raja Muhammad Qadiran selalu diberkahi Allah. Cirebon, 14 Januari 2024, yang melaporkan Imaduddin Usman Al-Bandani. Dimohon disipati untuk berdiri menerima laporan apa yang sudah disampaikan oleh Bukit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para wartawan lokal dan internasional, silakan, ini adalah momen yang luar biasa. Sudah di sini. Tahan, sabar, ditahan sebentar. Nyun saya agak maju ke sini sebentar. Oke ya. Sebentar Bapak minggir. Oke, biar sudah ya, sebentar ya. Oke, sip. Udah. Nih, ayo. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Kanjeng Gusti, semoga barokah. Amin.